Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Yes. Ini adalah pertemuan kedua di materi sepak bola, ya. Sebelum itu, saya juga sudah berikan materi ini di psikologi. Jadi kalian yang masuk dengan saya itu bisa melihat di sana, begitu ya. Jadi tugasnya juga sekarang kumpulnya di psikologi. Jangan lagi dari email saya. Kalau mau bertanya boleh dari WhatsApp. Seperti itu. Oke, di pertemuan kali ini kita membahas tentang sepak bola. Indikator dalam pembelajaran ini adalah menganalisis gerakan teknik dasar passing, shooting, dribbling, controlling dalam permainan sepak bola. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ketika kalian ingin bermain sepak bola, kalian harus mengetahui atau menguasai teknik dasar ya minimal passing, dribbling, sama controlling. Jadi itu adalah teknik dasar yang paling utama ketika kalian bermain sepak bola. Kalian tidak akan bisa bermain sepak bola kalau kalian tidak bisa passing. Ya. Jadi di pertemuan kali ini saya mau kita sama-sama menganalisis gerakan teknik dasar passing, shooting, dribbling, dan controlling. Jadi sebelum kita masuk ke passing, dribbling, shooting, ke teknik dasar tersebut, jadi saya sangat menyarankan untuk kalian setiap harinya melakukan aktivitas olahraga. Ya tidak usah berat-berat, jadi aktivitas olahraga yang dapat meningkatkan imun tubuh saja. Karena kan di masa sekarang ini kita semua harus menjaga daya tahan tubuh. Jadi selain kalian mengkonsumsi vitamin, konsumsi yang bermanfaat bagi tubuh, kalian juga harus berolahraga. Jadi maka dari itu sebelum kalian berolahraga ada baiknya. Jadi ini saya wajibkan ya, kalian harus melakukan pemanasan. Jadi kalau misalnya di SMP itu kalian sudah diajarkan dengan pemanasan, maka kali ini saya akan mengingatkan kalian lagi bagaimana cara pemanasan yang baik dan benar. Oke, pemanasan. Tujuan utama melakukan pemanasan sebelum olahraga itu adalah agar tubuh ataupun otot tidak kaget saat melakukan aktivitas fisik yang berat agar terhindar dari cedera otot. Nah, jadi artinya kalian itu tidak boleh melakukan aktivitas berat sebelum tubuh dan otot kalian siap. Kenapa? Karena ketika kalian melakukan aktivitas berat, otot kalian tidak siap, tubuh kalian tidak siap, maka akan menimbulkan terjadinya cedera otot. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada tahapan pemanasan yang biasa dilakukan. Versi saya itu adalah yang pertama urutannya adalah jogging terlebih dahulu. Kemudian dinamis, kemudian statis. Ya, jogging itu tidak boleh langsung cepat, tapi perlahan saja, perlahan jogging. Untuk tujuan daripada jogging ini untuk meningkatkan detak jantung, denyut nadi terlebih dahulu. Karena pada dasarnya ketika kalian mau melakukan aktivitas pemanasan, kalian harus siapkan dulu tubuh kalian dengan meningkatkan denyut nadi atau detak jantung. Ketika detak jantung sudah meningkat, disitulah otot siap untuk ditarik. Jadi bukan berarti kalian pemanasannya itu statis dulu. Jadi usahakan jogging terlebih dahulu. Kenapa, Sir? Biasanya kami pemanasannya itu statis dulu 1x8. Habis itu dinamis 2x8, barulah kami disuruh jogging. Nah,
ini adalah versi saya. Jadi ini menurut saya yang tepat, bukan yang itu tadi salah, bukan. Tapi ini yang menurut saya lebih tepat. Karena ketika kalian belum melakukan aktivitas apapun, tiba-tiba kalian menarik otot kalian dengan hitungan 1 kali 8, maka otot kalian terkejut. Itulah terjadi nyeri. Itulah terjadi ada yang sakit ketika tiba-tiba ditarik gitu. Karena otot kita ini seperti karet, elastis. Jadi kalau tiba-tiba dia ditarik, bisa saja putus, bisa saja robek. Begitu. Jadi maka saya sarankan untuk jogging terlebih dahulu agar tubuh dan denyut nadi siap, baru kalian dinamis, hitungan 2 kali 8 untuk merangsang, baru terakhir adalah statis. Jadi statis ini bisa kalian lakukan tarikan yang maksimal karena otot-otot kalian sudah melakukan jogging, dinamis, dan statis. Jadi seperti itu. Jadi kalian bisa lakukan pemanasan di rumah, jogging, dinamis, baru statis. Ya, jadi harapan saya tahapan ini kalian lakukan sebelum melakukan aktivitas, mau bermain sepak bola, mau bermain basket, mau bermain softball, dan lain sebagainya, kalian harus pemanasan. Karena ini sangat penting ketika kalian berolahraga, agar tidak terjadi cedera. Kemudian selain berolahraga, selain pemanasan, kalian juga selesai olahraga itu harus pendinginan. Jadi banyak di antara orang yang melakukan aktivitas olahraga ini terlalu sepele dengan yang namanya pendinginan. Kenapa sepele? Mungkin dianya sudah lelah, sudah capek beraktivitas, jadi rasa malas untuk berpendinginan. Atau mungkin dia lupa. Jadi pendinginan ini sebenarnya sama pentingnya dengan pemanasan. Saat melakukan pendinginan, maka Anda harus membantu tubuh yang semulanya beraktivitas karena latihan menjadi kembali tenang. Kemudian pendinginan juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan suhu tubuh Anda kembali normal. Jika Anda menghentikan aktivitas otot tubuh dengan tiba-tiba usai olahraga yang intens, maka suhu tubuh akan menjadi dingin dan tiba-tiba menjadi dingin juga. Ini akan menyebabkan Anda merasakan sakit keesokan harinya. Jadi anak-anak sekalian, ini sangat sering terjadi pada kita. Ya, ketika kita melakukan aktivitas olahraga ataupun aktivitas berat, jadi seperti tidak biasanya gitu aktivitasnya. Setelah itu kita tidak melakukan pendinginan, maka di keesokan harinya, bangun tidur ini biasanya, maka otot-otot itu merasa ada yang pegal-pegal. Kenapa itu selalu terjadi? Ya karena tidak pendinginan, gitu. Karena kan sudah jelas pendinginan ini manfaatnya untuk untuk menurunkan suhu tubuh, tekanan darah kembali normal, gitu. Jadi agar tidak asam laktat itu juga menumpuk. Jadi ketika kalian bangun pagi itu merasa pegal-pegal, itu adalah asam laktat yang menumpuk. Jadi bagaimana caranya agar asam laktat itu tidak menumpuk lagi? Maka setelah olahraga pendinginan, ya, ketika masih ada yang menumpuk, kalian lakukan lagi stretching atau pemanasan untuk melonggarkan otot-otot kembali. Begitu. Jadi bukan berarti ketika ada yang pegal-pegal itu adalah suatu penyakit, bukan. Tapi itu adalah respon otot kalian setelah aktivitas yang kalian lakukan. Seperti itu. Jadi kira-kira paham ya, Nak? Paham, Pak. Nah, jadi kalau kalian biasa di SMP itu pemanasannya statis, dinamis, baru jogging, maka di SMA Unggulan CT Foundation saya sarankan kalian itu dimulai dari jogging dulu 5-10 menit, baru dinamis, baru statis. Oke, untuk pemanasan tadi kira-kira gerakan yang paling baik untuk pemanasan itu seperti apa, Sir? Jadi gerakan yang baik itu dilakukan dimulai dari atas. Jadi dimulai dari kepala sampai dengan kaki. Ya, jadi nanti gerakannya itu
bisa kalian lihat di YouTube, bisa kalian lihat di mana nanti kalau misalnya kita bertemu, saya akan ajarkan yang dengan kalian cara pemanasan yang baik dan benar. Kemudian untuk pendinginan, jadi salah satu contoh gerakan pendinginan itu seperti berdiri dengan kedua kaki dan angkat kedua lengan Anda setinggi-tingginya. Biasanya ini dilakukan setelah mengangkat tangan, kita menghitung sampai 10 bahkan 15. Setelah hitungan itu selesai, kita mengeluarkan hembusan napas yang sangat lega gitu agar supaya detak jantung ini menurun. Gitu. Oke, ini adalah tips sebelum kalian berolahraga. Apapun olahraganya, kalian harus melakukan yang namanya pemanasan dan pendinginan. Sekarang kita masuk ke passing. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kalian di pertemuan sebelumnya sudah melakukan passing dalam permainan sepak bola. Yang kelas yang saya masukin itu sudah hampir semuanya mengumpul. Ya, jadi ini kita bahas kira-kira yang sudah kalian lakukan di rumah itu sudah benar atau belum. Nah, jadi di sini kita analisis apakah gerakan passing yang kalian lakukan sudah benar. Apakah salah? Salahnya di mana? Nanti kita perbaiki. Nah, itulah dia. Jadi passing itu menendang bola. Menendang bola ini banyak versinya. Bisa dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki. Nah, jadi di sini saya kasih contoh kaki bagian dalam. Jadi yang pertama, stepnya itu, yang pertama yang kalian lakukan adalah berdiri dengan posisi badan lurus di belakang bola. Kemudian salah satu kaki menumpu di samping bola dengan ujung kaki mengarah ke depan serta lutut sedikit ditekuk dan badan agak condong ke depan. Jadi artinya bola di depan, kalian mengambil ancang-ancang, kemudian kalian berlari kecil mendatangi bola, letakkan kaki kiri kalian di sebelah bola, kemudian kalian ayunkan kaki kanan kalian ke bola untuk melakukan passing. Kemudian kaki dibuka keluar sehingga mata kaki mengarah ke depan bola. Jadi artinya perkenaannya ini tepat di tengah-tengah kaki, di mata kaki itu. Gitu. Jadi bukan di punggung kaki karena ini kaki bagian dalam. Kemudian pandangan dipusatkan pada bola yang akan ditendang dan kedua lengan menjadi seimbang, menjadi keseimbangan. Jadi artinya kalian pas pada saat passing kalian lihat bola, kemudian lengan kalian menjadi keseimbangan kalian. Selanjutnya kaki tendang ditarik ke belakang, kemudian diayunkan ke depan mengenai bola dengan menggunakan kaki bagian dalam tepat pada titik pusat tendangan hingga bola bergerak ke depan. Jadi jelas ya, artinya ada ayunan. Ketika kalian letakkan kaki kiri di sebelah bola, kaki kanan kalian mengayun untuk melakukan passing. Kemudian gerakan selanjutnya diikuti oleh gerakan lanjutan dari kaki tendangan yang diimbangi anggota tubuh lainnya. Artinya ini follow-through-nya ini gerakan akhirnya adalah menyesuaikan. Jadi jangan ditahan ketika kalian melakukan passing, ya lakukan, saya ikutin saja pergerakannya, jangan ada yang ditahan. Kemudian selanjutnya, ini adalah contoh bentuk aktivitas passing. Dicoba kalian perhatikan. Ya, ini adalah perkenaan bola dengan kaki. Ya, ini perkenaannya. Jadi bisa kalian latih, kalian sentuh kaki kalian dengan bola, ya gitu. Oke, ini bisa kalian lakukan sampai dengan kalian dapat mengetahui sentuhan bola yang benar. Nah, kemudian kalian atur jaraknya. Ini bisa dengan teman, bisa juga dengan media dinding ya. Kalian bisa passing ke dinding seperti itu.
Oke, lihat. Nah, diletakkan kaki kiri, kalau misalnya nendang kaki kanan, diletakkan kaki kiri di sebelah bola, maka langsung diayun, dipasing, seperti itu. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini adalah teknik dasar cara melatih passing yang baik dan benar. Sir, saya kan tidak bisa passing, sir. Maka dari itulah saya akan mengajari kalian bagaimana cara passing yang baik dan benar. Jadi untuk passing, ini bisa kalian lakukan di halaman rumah kalian, bisa di lapangan bola atau dimanapun yang memungkinkan untuk passing. Selanjutnya shooting, ya. Shooting ini ada juga perbedaannya shooting dengan passing itu, shooting lebih kepada tendangan yang lebih keras dan tujuannya adalah untuk mencetak gol kalau shooting ini. Jadi tahapannya adalah posisi bola untuk ada di depan tubuh sama, kaki kiri menumpu dan bisa diposisikan di sebelah bola. Ini sama ya tahapannya, tetapi perbedaannya adalah ayunannya harus lebih keras. Ayunan dan perkenaan bolanya harus lebih keras di syuting ini. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ketika kalian melakukan syuting, sebenarnya bukan tenaganya yang dibutuhkan, bukan tenaga yang besar dibutuhkan, tetapi ayunan tungkai itu sangat menentukan, dan perkenaan bola dengan kaki itu sangat menentukan. Jadi kalau kalian menendang bola itu bagian bawahnya, maka bola itu akan melambung. Jika kalian menendang tengah bolanya, maka bola itu akan mendatar. Seperti itu. Jadi ini akan saya tampilkan contoh shooting. Jadi coba kalian perhatikan, ini adalah ini adalah awalan ya, atau run up untuk melakukan shooting. Semuanya perhatikan. Jadi tidak perlu menggunakan tenaga yang berlebihan pada saat melakukan syuting ini. Nah, kaki kiri berada di sebelah bola. Nah, jadi kaki kanan bersiap untuk mengayun. Ayunan inilah yang menentukan kecepatan bola. Nah, kemudian perkenaan bolanya adalah di tengah. Jadi maka bolanya mendatar dia. Ini adalah perkenaan bolanya, punggung kaki ya. Berarti ini syuting menggunakan punggung kaki. Jadi perkenaannya adalah tengah bola. Oke, jadi seperti itulah teknik dasar untuk syuting. Jadi ini ada contoh yang salah. Nah, ini coba kalian perhatikan contoh yang salah. Nanti kita analisis bersama, kira-kira salahnya di mana. Oke, sudah lihat semua? Kira-kira ada yang tahu tadi itu contoh yang salah, salahnya di mana? Ada yang tahu salahnya di mana? Oke, anak-anak sekalian, ada yang tahu? Jadi salahnya itu adalah perkenaan bolanya. Bolanya dia ditendang, kaki
bolanya ditendang bawah bolanya gitu. Jadi maka bolanya lambung ke atas. Oke. Next, sekarang dribbling ya. Dribbling ini sudah saya jelaskan untuk pertemuan minggu lalu adalah tujuannya untuk menjauhkan bola dari kaki lawan. Jadi artinya bukan hanya melewati lawan, tapi kalian harus menjauhkan bola ini dari lawan agar tidak direbut. Oke, tahapannya adalah berdiri dengan posisi badan agak condong ke depan, punggung kaki bagian dalam dekat bola, lutut sedikit ditekuk dan kaki kiri digunakan untuk bertumpu. Kemudian letakkan kaki tumpu di samping bola dengan lutut dan kedua lengan menjaga keseimbangan. Kemudian bergerak ke depan dengan punggung kaki bagian dalam dan bola selalu bersentuhan. Usahakan kedua kaki selalu dekat dengan bola dan sesuai irama langkah dengan bola. Jadi artinya bola ini tidak boleh jauh dari kaki kalian ketika kalian melakukan dribbling. Sir, sentuhannya itu apa yang disentuh sir bolanya? Atas bolanya, bawah bolanya, atau tengah bolanya? Nah, jadi kalian bisa dribbling menggunakan punggung kaki, ya. Jadi kalian bisa sentuh punggung kaki kalian tepat ke tengah-tengah bola dengan kalian berlari kecil-kecil. Ini bisa kita lihat di video tersebut ya. Ini dia dribbling menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan media kun disusun sejajar, jadi dia melewati kun-kun untuk melakukan dribbling. Jadi sebenarnya ini bisa kalian lakukan di rumah. Kun ini kalian ganti dengan bisa plastik, bisa botol plastik, botol minum, ataupun bisa daun dan lain-lain. Jadi bisa kalian lakukan latihan seperti ini di rumah. Sir, kayaknya susah lah sir, latihan kayak gini sir, kami aja belum bisa sir rendang bola sir. Oke, jadi kalian tidak harus lakukan seperti ini, kalian bisa dribbling menggunakan punggung kaki lurus saja. Usahakan bolanya tidak jauh dari kaki kalian. Itu saja lakukan, baru kalian analisis kira-kira kesulitannya di mana, apa yang salah dalam aktivitas yang kalian lakukan tersebut. Seperti itu. Kemudian ini terakhir adalah controlling. Lebih tepatnya mengendalikan bola. Bisa menggunakan punggung kaki, kaki bagian dalam, kemudian menggunakan dada, kemudian menggunakan paha. Banyak yang bisa dilakukan untuk controlling ini. Jadi tujuannya adalah menghentikan bola, menguasai bola ketika bola datang dalam kondisi apapun. Jadi ketika kalian bermain, bolanya datang bola atas, kalian bisa kontrol dengan dada. Bolanya tingginya sepinggang, kalian bisa kontrol dengan paha. Ataupun bolanya datang datar, kalian bisa kontrol dengan kaki bagian dalam. Ya, berikut ini contoh controlling. Ini adalah mengontrol menggunakan dada. Nah, jadi ketika bola itu datang, kalian harus tarik. Kalau misalnya menggunakan kaki, kalian sentuh bolanya lalu kalian tarik kaki kalian. Agar sentuhan bola dengan kakinya itu, bolanya tidak jauh pantulannya. Nah, ini kan ada tarikan di sini. Nah, ada tarikan kaki. Jadi, itulah yang harus kalian lakukan ketika mengontrol, menggunakan dada, menggunakan kaki. Yang penting ada tarikan di situ. Ya, jadi untuk saat ini saya kira sudah cukup teknik dasar passing, dribbling, shooting sama controlling. Jadi kalian harus analisis. Saya sudah buat tugasnya di psikologi. Kalian harus analisis. Ya, kalian harus analisis. Sebentar akan saya tunjukkan ya.
Oke, jadi anak-anak Bapak sekalian, saya sudah bagi di psikologi untuk tugas kalian. Kalian bisa lakukan aktivitas teknik dasar passing, shooting, dribbling, controlling. Kemudian kalian buat dokumentasinya melalui foto. Jadi kalian foto aktivitasnya, kalian deskripsikan apa yang kalian lakukan, kemudian kalian analisis kesalahan-kesalahan pada saat melakukan gerakan passing, shooting, dribbling, dan controlling. Jadi itu tugasnya. Kemudian untuk pengumpulannya itu di psikologi, di forum diskusi. Jadi sudah saya buat ya di forum diskusi ini khusus untuk kelas Mendel dan Dalton yang saya masukin. Ya, jadi kalian harus mengerjakan tugas yang saya berikan ini. Oke, anak-anak Bapak sekalian, waktunya sudah habis. Jadi saya harap kalian melakukan ini dengan penuh dengan keikhlasan dan agar manfaatnya baik untuk kalian. Jadi kalian juga harus melakukan aktivitas olahraga di rumah masing-masing agar kalian dapat menghasilkan jadi imun yang kuat agar terhindar dari virus corona. Oke, anak-anak Bapak sekalian, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.